Shalom, perkenalkan nama saya Volien Rekawati Abraham, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mahasiswa semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan membahas topik tentang relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia di era 5.0. Society 5.0 menurut Andreza merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih. Kedua revolusi tersebut sebenarnya memiliki esensi yang berbeda. Akan tetapi dengan core yang sama yaitu teknologi. Pertama adalah industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan dan komputasi kognitif. Menurut Agostini, revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan cloud mengubah produksi industri serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan mengubah gaya hidup masyarakat karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Secara umum, revolusi industri keempat ditandai dengan full automation, proses digitalisasi dan penggunaan alat elektronik dengan sistem informatika. Hal tersebut juga akan mempengaruhi relasi antara customer dengan perusahaan serta relasi masyarakat umum dengan pemimpin negaranya. Revolusi industri merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaannya sebagai macam hasil produksi revolusi industri telah dirasakan saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya biasanya selalu didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan secara internal dari segala segi bidang. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN. Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia harus merasa tenang, karena negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga berupaya bergerak lebih cepat. Revolusi industri memungkinkan tiap negara untuk melakukan leapfrogging. Oleh karena itu, Indonesia perlu rencana yang strategis dan segera diimplementasikan. Dalam rangka pelaksanaan inovasi era revolusi industri keempat, Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangannya, serta merumuskan tujuan dari revolusi industri 4.0 yang akan dikembangkan. Selanjutnya, pada perkembangan era ini dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, baik industri, entrepreneur, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan dalam perumusan strategi Indonesia menghadapi revolusi industri. Kedua adalah society, yang sebenarnya juga tidak lepas dari perkembangan teknologi, akan tetapi dalam revolusi ini lebih mengarah pada tatanan kehidupan masyarakat, di mana setiap tangan yang dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang terdapat pada revolusi industri. Melalui society, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasikan jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Tentu saja diharapkan akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membentuk manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam society 5.0 juga ditekankan perlu keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyesuaian problem sosial. Society 5.0 nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang dirancangkan
efisien produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin. Oleh karena itu, dunia pendidikan tinggi vokasi yang merupakan hilir dari terbentuknya SDM yang berdaya saing global dan industri harus mampu mengembangkan strategi transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam perkembangannya revolusi industri harus direspons secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan tidak terkecuali di bidangnya. Pendidikan tinggi vokasi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan. Untuk itu pendidikan tinggi vokasi wajib merumuskan kebijakan strategi dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university dan riset hingga inovasi dengan tanpa tidak melepaskan nilai Pancasila sebagai acuan dalam pengembangan kemampuan. Soft skill. Pendidikan soft skill merupakan keahlian yang tidak terlihat secara fisik atau lebih dikenal dengan ke arah pengembangan kemampuan sikap dan kepribadian yang berdasar untuk mendukung dalam sosialisasi kehidupan manusia. Soft skill dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang kepribadian, konsep diri, sikap mental. Apabila menelaah terkait pengertian soft skill di atas, sangat memungkinkan bahwa kemampuan soft skill yang tinggi tentunya akan menjadikan tingkat kemampuan atau daya saing bangsa ini akan lebih maju. Sebagai contohnya, negara Jepang bisa melesat maju pasca pengeboman di Hiroshima. Ini disebabkan karena tingkat soft kompetensi. Sekarang Jepang diakui menjadi negara teknologi. Dalam perkembangan di Indonesia, penerapan soft skill akan menjadi pertanyaan besar bagi SDM yang ada. Hal ini tidak bisa menyalahkan masa lalu karena berkutat dengan masa lalu kita akan menjadi tambah kerdil. Tetapi SDM saat ini harus memikirkan kembali bagaimana membangun kembali karakter Indonesia. Hal tersebut dapat dimulai dengan pelaksanaan di dunia pendidikan yang tidak akan menerapkan hard skill melainkan juga soft skill. Sebab dengan motivasi yang tinggi untuk membangun bersama-sama agar bisa jauh lebih baik lagi. Soft skill lebih mengacu pada ciri-ciri kepribadian, sosial, kebiasaan perilaku yang dapat meliputi kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi, melengkapi hard skill atau pengetahuan dari berbagai persepsi individu. Soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup baik untuk diri sendiri maupun dengan masyarakat, karena seseorang yang mempunyai soft skill terasa keberadaannya dalam masyarakat. Soft skill merupakan beberapa di antaranya keterampilan berkomunikasi, keterampilan berbahasa, memiliki moral dan etika, dan keterampilan spiritual. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir untuk mengidentifikasi dan merumuskan berbagai pokok permasalahan. Kemampuan mendeteksi adanya sudut pandang yang berbeda dari suatu ketentuan yang diambil dalam mengungkap kemampuan untuk mengevaluasi argumen dalam setiap permasalahan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Berpikir kritis merupakan proses berpikir tentang suatu ide atau gagasan dalam suatu permasalahan untuk mengambil keputusan yang akurat sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan. Pemecahan masalah pada dasarnya merupakan proses di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi sampai masalah tersebut dapat benar-benar selesai. Sedangkan kemampuan dalam pemecahan masalah yakni kemampuan seseorang atau individu dalam berpikir dan mengambil keputusan dengan proses berpikirnya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Etika yang berasal dalam diri akal pikiran menjadi dasar untuk menerima suatu kebiasaan yang muncul baik atau buruk. Moral merupakan suatu hubungan antara etika dan moral sangat erat, tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda.
maka manusia itu keseluruhannya memungkinkan tidak baik. Profesionalisme diartikan sebagai dasar kompetensi klinis, kemampuan berkomunikasi, pemahaman etika dan hukum yang dibangun dengan harapan untuk melaksanakan prinsip. Profesionalisme pada intinya merupakan suatu kompetensi untuk menjadikan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Sebelum saya mengakhiri video saya di saat ini, saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau bisa dikenal dengan UPI. Jika teman-teman masih bingung untuk melanjutkan perkuliahan atau perguruan tinggi, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kami memiliki 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, kedua Fakultas Hukum, ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, keempat Fakultas Teknik, kelima Fakultas Sastra, dan keenam Fakultas Pertanian. Jika ada salah kata dari awal